Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan yang namanya pengaturan SDM dan selain manusia atau selain SDM. Sebelum kita ke situ, kita akan bahas dulu hakikat SDM. SDM atau sumber daya manusia adalah sebuah implementasi atau praktek fungsi manajemen yang umum ke dalam bentuk aktivitas ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa? Atau singkatan apa itu SDM? SDM atau sumber daya manusia menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu David A. DeCeno dan Stephen M. P. Robbins dalam bukunya tentang personal atau human resource management tanpa tahun halaman 617 yang menyebutkan bahwa human resource management atau HRM process consistent of the acquisition, development, motivation, and maintenance of human resource. Yang boleh diartikan adalah manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses terdiri atas penerimaan, pengembangan, motivasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Selain itu juga ada sumber atau pakar lain, yaitu R. Wayne Moody and Robert M. Noon dalam bukunya Human Resource Management tahun 1993 di halaman 4 menyebutkan bahwa Human Resource Management atau HRM is the utilization of human resource to achieve organizational objectives. Ya, kalau diartikan adalah manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi SDM menurut R. Wayne Moody dan Robert M. Noon, Human Resource Management tahun 1993 di halaman ke-6, yaitu 6 function areas are associated with effective human resource management: human resource planning, recruitment and selection, human resource development, compensation and benefits, safety and health, employee and labor relations, and human resource research. Artinya ada 6 bidang fungsional dihubungkan dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Di antaranya perencanaan sumber daya manusia, penarikan tenaga kerja dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi dan tunjangan, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan antar pegawai dan hubungan ketenaga kerjaan, dan riset sumber daya manusia. Fungsi SDM lainnya menurut pakar David J. Ferriston dalam bukunya The Management of Human Resource 1995 halaman 11 menyatakan bahwa the major function of human resource department include 1. Staffing, 2. Performance evaluation, 3. Compensation and benefits, 4. Training and development, 5. Employee relations, 6. Safety and health, 7. Personnel research. Jadi
Fungsi-fungsi suatu bagian sumber daya manusia yang paling penting meliputi yang pertama penyusunan tenaga kerja, yang kedua hubungan pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga kompensasi dan tunjangan, yang keempat pelatihan dan pengembangan, yang kelima hubungan antar pegawai, yang keenam keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang ketujuh riset kepegawaian. Itu fungsi-fungsi SDM. Kenapa SDM itu penting? Menurut R. Wayne Modi dan Robert M. Lund dalam bukunya Human Resource Management tahun 1993 halaman keempat, basically manager get things done of the effort of others, which requires effective human resource management. Pada dasarnya, manajer-manajer itu mencapai suatu melalui kegiatan orang-orang lain yang memerlukan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Menurut William R. Walter Jr. dan Craig David dalam bukunya Human Resource and Personnel Management tahun 1993 halaman 11, human resource management is important because without them in employee productivity, organization, essential stagnate and fail. Manajemen sumber daya manusia itu penting karena tanpa keuntungan dalam produktivitas pegawai, organisasi pada akhirnya akan tidak mendapat kemajuan dan gagal. Itu pentingnya SDM. Tujuan SDM, adanya SDM. Menurut William D. Walter Jr. dan Craig David dalam bukunya Human Resource and Personnel Management tahun 1996 halaman 9, manajemen sumber daya manusia mempunyai 4 tujuan. Tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan perorangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan tujuan organisasional adalah untuk mengetahui bahwa manajemen sumber daya manusia itu diadakan guna menambah dan meningkatkan keefektifan organisasi. Meskipun Departemen Sumber Daya Manusia yang formal dibentuk untuk membantu para manajer, dan manajer-manajer tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pegawai. Departemen SDM diadakan untuk membantu manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia bukanlah tujuan yang terakhir. Manajemen SDM hanya merupakan suatu alat untuk membantu manajer-manajer yang menghadapi masalah kaitannya ke sumber daya manusia. Tujuan yang kedua yaitu tujuan fungsional. Tujuan ini berfungsi untuk memelihara bantuan Departemen SDM pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya akan sia-sia apabila manajemen sumber daya manusia kurang mengetahui tuntutan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan adalah agar mau mendengarkan atau menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sambil mengurangi sebanyak-banyaknya pengaruh negatif dan tuntutan-tuntutan demikian terhadap organisasi. Kegagalan organisasi menggunakan sumber dayanya untuk kepentingan masyarakat dengan cara layak dapat mengakibatkan pembatasan-pembatasan. Misalnya, masyarakat dapat membatasi keputusan-keputusan sumber daya manusia melalui undang-undang yang berhubungan dengan diskriminasi, keamanan atau keselamatan kerja, dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan masyarakat. Yang keempat, tujuan perorangan adalah untuk membantu pegawai-pegawai dalam mencapai sasaran-sasaran pribadi mereka. Paling tidak, sepanjang sasaran-sasaran tersebut menambah sumbangan
perseorangan kepada organisasi. Tujuan perseorangan dari pegawai-pegawai harus dipenuhi apabila para karyawan perlu dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Apabila tidak, maka prestasi dan kepuasan pegawai akan menurun dan pegawai-pegawai mungkin keluar dari organisasi. Tidak setiap keputusan sumber daya manusia dapat memenuhi tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan perorangan ini pada setiap waktu. Akan tetapi, tujuan-tujuan ini dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk mengecek keputusan-keputusan. Makin banyak tujuan-tujuan ini dipenuhi oleh departemen, maka makin besar pula sumbangan kepada organisasi dan kebutuhan kepegawaian. Proses manajemen SDM ada 5. Yang pertama, perencanaan SDM, yaitu memastikan personel yang diperlukan selalu terpenuhi secara memadai. Analisa yang digunakan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor lingkungan. Faktor internal maksudnya lowongan dan perluasan departemen serta pengurangannya, sedangkan faktor lingkungan adalah pasar tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen, berkaitan dengan pengembangan cadangan calon karyawan sejalan dengan rencana SDM. Iklan bisa menggunakan surat kabar dan jurnal profesional, agen tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, seleksi, yaitu dengan melakukan atau menerima CV, kurikulum fitting, dan lamaran. Kemudian ada proses juga, yaitu orientasi maupun pelatihan dan pengembangannya. Yang keenam, proses manajemen lainnya yaitu penilaian prestasi, biasanya dalam bentuk evaluasi ya. Sudah diperpanjang, kita mau coba evaluasi apakah diperpanjang atau di stop dengan melakukan yang namanya penilaian prestasi kerja. Yang ketujuh, promosi, transfer, demosi maupun PHK. Itu adalah hasil dari penilaian prestasi kerja yang diberikan oleh atasan. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini ditujukan untuk perencanaan masa depan, kebutuhan personel dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan aktivitas internal dan berbagai faktor. Kebutuhan terhadap perencanaan SDM mungkin belum jelas benar, akan tetapi sebuah organisasi yang tidak mempunyai perencanaan sumber daya manusia mungkin menghadapi kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan personel atau sasaran keseluruhan secara efektif. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur mungkin berharap meningkatkan produktivitas dengan peralatan otomatis yang baru, tetapi bila perusahaan tidak memulai menerima dan melatih orang untuk menjalankan peralatan baru tersebut, maka peralatan tersebut akan mubazir dan tidak digunakan. Dan tentunya proses pelatihan itu sebelum pemasangan peralatan yang sudah disiapkan. Prosedur kerja. Perencanaan SDM mempunyai 4 aspek. Yang pertama, perencanaan untuk masa depan. Ini perlu diputuskan berapa orang dengan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, perencanaan dengan keseimbangan masa depan dengan membandingkan jumlah karyawan yang dibutuhkan dengan karyawan yang sekarang yang diharapkan masih tetap bekerja. Yang ketiga, perencanaan untuk merekrut dan memberhentikan karyawan. Yang keempat, perencanaan untuk mengembangkan karyawan untuk memastikan organisasi mempunyai pasokan personel berpengalaman. Rekrutmen. Tujuan rekrutmen ini untuk menyediakan kelompok calon tenaga kerja yang cukup banyak agar manajer dapat memilih karyawan yang mempunyai kualifikasi yang diperlukan. Uraian pekerjaan dan posisi. Yang pertama, menganalisa
merupakan langkah awal rekrutmen pekerja spesifik dianalisa. Pernyataan ini disebut uraian pekerjaan atau job desk, yaitu uraian tertulis pekerjaan non-manajemen meliputi nama, jabatan, pekerjaan, tanggung jawab, dan lain-lain, atau uraian posisi description, yaitu uraian tertulis posisi manajemen mencakup nama, jabatan, lokasi dalam bagian organisasi. Sumber rekrutmen dilakukan dalam pasar tenaga kerja, artinya cadangan orang yang tersedia yang mempunyai keterampilan untuk mengisi posisi yang lowong. Contoh lain, rekrutmen oleh teman sejawat. Ini dilakukan Federal Express, sebuah perusahaan jasa, atau dengan rekrut di luar manajer dan profesional menggunakan jasa. Seperti contohnya saja jasa yang sifatnya kita dapat dengan memberikan spesifikasi atau kualifikasi syarat-syarat yang dibutuhkan. Atau ada juga dengan melakukan rekrutmen dari dalam dengan mempromosikan tenaga kerja yang sudah ada. Seleksi. Proses saling menguntungkan organisasi memutuskan apakah akan menawarkan pekerjaan atau tidak, dan calon memutuskan apakah akan menerima penawaran atau tidak. Langkah-langkah proses seleksi ini berbeda-beda tergantung dari perusahaan atau organisasi. Tapi pada umumnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu melengkapi lamaran kerja, yang kedua wawancara awal, memberi gambaran prestasi kerja dari pelamar, kemudian melakukan tes, penyelidikan latar belakang, wawancara mendalam, pemeriksaan fisik, menawarkan pekerjaan, kemudian orientasi atau sosialisasi, yaitu suatu program yang didesain untuk membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lancar ke dalam suatu organisasi. Sosialisasi mempunyai 3 macam informasi. Yang pertama, informasi umum yang sifatnya adalah kerjaan rutin atau kerjaan sehari-hari yang dilakukan. Yang kedua, tinjauan sejarah organisasi, tujuan organisasi, operasi, dan produk atau jasa yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, presentasi perinci, misalnya saja kebijakan organisasi, peraturan karyawan, dan tunjangan karyawan. Itu adalah orientasi atau sosialisasi macam-macamnya seperti itu. Pelatihan dan pengembangan ini terkait juga dengan training program, yaitu proses yang didesain untuk mempertahankan atau memperbaiki prestasi kerja saat ini. Development program yaitu proses mendesain atau mengembangkan keterampilan yang perlu demi aktivitas pekerjaan di masa depan. Ada 4 prosedur menentukan kebutuhan pelatihan individual dalam organisasi. Yang pertama, penilaian prestasi kerja, yaitu hasil kerja setiap orang dibandingkan terhadap standar prestasi kerja. Yang kedua, analisa persyaratan kerja. Yang ketiga, analisa organisasi, keefektifan organisasi, dan keberhasilan mencapai sasaran dianalisis untuk menentukan di mana perbedaannya. Yang keempat, survei karyawan dengan mengurai masalah yang dialami dalam pekerjaan. Program pengembangan manajemen. Ada 4 metode formal untuk pengembangan. Yang pertama, pembimbingan, yaitu pelatihan seorang karyawan oleh supervisor yang secara langsung. Yang kedua, rotasi pekerjaan, yaitu pemindahan manajer ke posisi yang lain. Yang ketiga, pelatihan posisi, yaitu peserta diberikan tempat di bawah manajer yang disebutkan atau yang ditunjuk sebagai asisten. Yang keempat, aktivitas kerja yang direncanakan memberikan penugasan kerja tentunya kepada para peserta untuk mengembangkan pengalaman dan kemampuan. Penilaian prestasi kerja dan kompensasi. Ada yang disebut dengan penilaian kerja informal,
yaitu proses terus-menerus dalam penyampaian informasi kepada bawahan mengenai prestasi kerjanya. Yang kedua, penilaian prestasi kerja sistemik formal, yaitu proses penilaian yang dibuat formal untuk memberi nilai prestasi kerja untuk mengetahui mereka yang pantas mendapatkan kenaikan gaji atau promosi dan mengenal mereka yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Tujuan prestasi kerja sistemik formal yaitu: 1. Memberikan karyawan secara normal bagaimana nilai prestasi kerjanya. Yang kedua, menentukan karyawan mana yang berhak mendapatkan kenaikan gaji. Yang ketiga, karyawan mana yang memerlukan pelatihan tambahan. Yang keempat, menentukan calon yang dapat dipromosikan. Promosi, transfer, demosi, dan PHK. Promosi dilakukan secara adil berdasarkan mutu dan tidak diwarnai oleh favoritisme. Transfer itu digunakan untuk memberikan pengalaman kerja lebih luas dan sebagai bagian dari pengembangan serta untuk mengisi lowongan yang muncul. Demosi dan PHK ini terkait dengan disiplin. Disiplin ditegakkan bila karyawan melanggar kebijakan perusahaan atau tidak memenuhi harapan hasil kerja, dan manajer harus bertindak untuk mengobati situasi ini. Disiplin biasanya diambil secara bertahap: peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi, dan PHK sampai masalah itu hilang. Proses pengaturan finansial caranya seperti apa? Yaitu dengan cara yang pertama, papan skor laba. Itu berisi tentang sales yang melakukan penjualan, ya. Kemudian gross profit dengan melihat laba kotor. Yang ketiga, gross profit percentage itu melihat persentase laba kotor yang didapati atau yang dicapai. Net income itu pendapatan bersih. Itu 4 papan skor laba. Masing-masing papan skor perlu dipantau setiap kuartal untuk mendapatkan data mengenai: yang pertama, bagaimana tren yang sedang berjalan, apakah naik, apakah turun, atau stagnan. Yang kedua, bagaimana target yang sudah ditetapkan sebelumnya, apakah tercapai atau tidak. Selanjutnya, hasil yang didapat harus dianalisis untuk pengembangan di periode berikutnya. Begitulah sirkulasinya, analisa, keputusan, tindakan, hasil yang akan berputar terus di setiap periode. Pemantauan papan skor laba akan menunjukkan tren serta antisipasi di masa depan yang akan membantu kita untuk menemukan cara pengaturan keuangan perusahaan yang lebih baik. Bila tren menunjukkan peningkatan, maka kita bisa mengalokasikan dana untuk pos yang memerlukan. Bila ada penurunan, tentunya kita perlu segera memperketat pengeluaran, seperti yang sekarang terjadi, ya. Pengelolaan KPI atau Key Performance Indicator. Ada 2 jenis KPI untuk laporan manajemen berdasarkan pada apa yang Anda jual, apa yang kita jual. Perusahaan yang menjual barang akan memfokuskan KPI pada 1. Angka penjualan, 2. Biaya produksi yang digunakan atau yang dikeluarkan. Yang ketiga, perputaran persediaan atau inventory turnover, ya. Yang keempat, rasio DSO atau Days Sales Outstanding, yaitu jangka waktu tertagihnya piutang tertentu. Itu 4 cara, ya, perusahaan untuk melihat dari KPI. Sementara perusahaan yang menjual jasa akan memfokuskan KPI pada: yang pertama, penetapan harga jual. Yang kedua, ROI atau Return of Investment dari biaya gaji yang dikeluarkan. Yang ketiga, biaya gaji per jam terbayar.
Yang keempat, penghasilan per jam yang diterima. Yang kelima adalah rasio DSO atau Days Sales Outstanding, yaitu jangka waktu tertagihnya piutang tertentu. Laporan manajemen akan sangat memberikan manfaat bagi kita dalam mengetahui gambaran spesifik dari kondisi perusahaan. Akan tetapi, pastikan bahwa laporan tersebut bisa kita tindak lanjuti sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk bisnis berikutnya, termasuk bagaimana cara mengatur keuangan perusahaan yang tepat. Sayangnya, banyak pelaku bisnis yang belum menyadari pentingnya laporan manajemen karena pertimbangan faktor biaya dan keterbatasan waktu. Hal yang harus diperhatikan adalah jika kita tidak menganalisa laporan manajemen setiap bulannya, kita akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dan menjalankan program berbiaya tinggi yang tidak memberikan imbal balik investasi atau ROI, Return of Investment. Ini kita tahu pentingnya laporan manajemen terhadap cara pengaturan keuangan perusahaan, terutama untuk produksi dan biaya gaji yang paling banyak menyedot dana. Isi program akuntansi. Dengan membangun program akuntansi yang lebih modern, kita akan memastikan penerimaan data yang relevan, lebih cepat, dan lebih sedikit kemungkinan kesalahan dibandingkan dengan proses manual. Selain itu, laporan yang kita dapatkan juga akan lebih bermanfaat, akurat, dan tepat waktu dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini merupakan keunggulan utama yang tidak dimiliki bisnis skala kecil di masa lalu dan bisa kita manfaatkan sekarang untuk menganalisa cara pengaturan keuangan perusahaan yang sesuai dengan bisnis kita. Apabila kita memerlukan sistem yang bisa di-customize dan lebih terintegrasi antar aplikasi dan proses bisnis lainnya, maka kita dapat menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning. Perbaikan arus kas. Apa itu arus kas? Sebelum melakukan analisis untuk menemukan cara pengaturan keuangan perusahaan, kita harus memahami terlebih dahulu hubungan antara arus kas dan keuntungan perusahaan. Dengan memahami arus kas, kita akan mengetahui kemana uang akan mengalir. Meski bagi sebagian pebisnis, arus kas dan keuntungan dapat menunjukkan hal berbeda. Namun, pengelolaan arus kas adalah bagian internal untuk kesuksesan dan kesehatan keuangan perusahaan. Uang perusahaan terletak di aset seperti investasi, aset tetap, misalnya saja mesin dan bangunan, utang usaha, biaya bayar di muka. Di lain sisi, kita menggunakan uang untuk membayar hutang seperti hutang usaha, hutang pajak, hutang biaya, pinjaman bank. Arus kas dapat membantu kita dalam membuat keputusan dalam menentukan kapan saatnya berinvestasi atau menunda investasi, apakah menunda mengeluarkan uang atau saat membelanjakan uang. Dengan demikian, perbaikilah arus kas perusahaan dengan berbagai strategi pengelolaan, karena menghasilkan keuntungan saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Team building. Ada beberapa cara untuk mengukur apakah karyawan kita bahagia dan menghasilkan karya berkualitas. Dan salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan mewajibkan para supervisor untuk turun dan mendengar kebutuhan dari para tim mereka. Ingatlah bahwa karyawan dengan tingkat kebahagiaan yang baik akan membuat perusahaan menjadi lebih baik. Mereka akan lebih terpacu untuk melayani klien dengan sepenuh hati. Anggota tim yang tidak produktif hanya akan memakan biaya sia-sia dan harus segera digantikan dengan
dan tentunya ini akan memberatkan keuangan juga perusahaan. Hal ini termasuk faktor terpenting dalam cara mengatur keuangan perusahaan. Productivity metric. Ada banyak hal yang harus diprioritaskan tentang pengawasan angka yang berkaitan dengan apa yang penting dan menilai KPI bersama dengan tim. Tentunya ada banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan sebagai seorang pimpinan. Namun dengan penetapan KPI yang tepat, karyawan akan menentukan target pada scorecard-nya masing-masing. Dan kita menganalisa untuk memastikan bahwa garis tren pendapatan per jam yang dibayarkan meningkat pada tingkat yang sama atau lebih besar daripada biaya tenaga kerja per jam yang dibayarkan. Pimpinan yang berpikir strategis memandang karyawan sebagai aset bisnis. Tingkat pergantian karyawan yang lebih rendah akan membantu mereka mencapai margin keuntungan yang ditargetkan. Dan hal ini akan memudahkan perusahaan menemukan cara pengaturan keuangan perusahaan yang sehat. Anggaran keuangan perusahaan adalah pedoman kita dalam mengukur dan mengawasi kinerja keuangan. Karena itu, sebagai salah satu cara mengatur keuangan perusahaan, anggaran harus selalu dievaluasi atau bahkan direvisi. Lakukan evaluasi anggaran selama 6 bulan sekali dalam periode itu. Kita akan memiliki informasi yang penting untuk membantu kita melakukan evaluasi. Namun, tidak disarankan untuk melakukan koreksi dalam periode ini karena masih terlalu dini. Klaim tetap. Ada model bisnis yang berbasis jasa di mana perusahaan menarik dan mempertahankan basis klien. Semua hal dilakukan perusahaan itu berfokus pada networking, marketing, dan aktivitas lainnya yang bertujuan membuat klien tetap menggunakan jasa perusahaan tersebut. Namun, apa jadinya jika klien kita yang memberikan nilai margin rendah? Bagaimana dengan klien yang selalu membayar tidak tepat waktu? Apakah kita akan mempertahankannya? Semata-mata demi arus kas atau ketakutan tidak bisa mencari klien baru dengan margin lebih tinggi. Tinggalkan klien yang buruk supaya tidak menjadi bencana bagi tim dan kesuksesan perusahaan kita. Hal itu memang tidak mudah, apalagi ketika kita sedang mencari klien baru namun memutuskan klien yang buruk. Memungkinkan kita merelokasi sumber daya yang kita miliki ke tempat yang lebih produktif. Target finansial bisnis. Yang terakhir, lakukan langkah besar menuju kesuksesan perusahaan kita dengan cara menulis target finansial. Hal itu juga membantu kita mengendalikan perusahaan karena kita sedang membuat haluan pengaturan keuangan perusahaan. Ingatlah, tidak ada hal yang terlalu awal untuk menuliskan target yang kita capai di masa mendatang. Hal ini bisa dilakukan oleh kita sebagai pemilik bisnis yang tidak mungkin dilakukan oleh karyawan. Hanya kita yang memahami fokus arah bisnis dan tujuan perusahaan, serta cara mengatur keuangan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dengan menuliskan target finansial, kita akan menghubungkan elemen kesuksesan, yakni kepuasan pelanggan, pencapaian target pendapatan, dan kinerja karyawan untuk mencapai target tertentu. Demikian pemaparan saya terkait dengan pengaturan SDM dan selain manusia atau selain SDM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kita bisa bahas atau diskusi di grup WA kita. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.